Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Memakana Brukaro, NPM 2203100039, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah pemindahan tanah mekanis. 1. Bulldozer. Manfaat bulldozer yaitu menggali tanah, menimbun tanah kembali, melakukan penebasan atau pembersihan. 3. Menarik beban berat. Bagian-bagian bulldozer. 1. Mesin dozer, berfungsi sebagai penggerak utama mesin bulldozer. 2. Lift cylinder, berfungsi untuk penggerakan blade. Blade berfungsi untuk memindahkan dan mendorong material. End-bit untuk mengeruk atau mengambil material ke blade. Driver cabin untuk tempat pengemudi. Track berfungsi sebagai roda bagi eskavator. Strike frame adalah lengan atau tumpuan blade karena langsung berhubungan dengan blade melalui engsel, sehingga blade dapat bergerak secara bebas untuk mengangkat atau merekrut material. Strike frame berfungsi sebagai penyangga blade. Mainframe merupakan kerangka utama yang masuk ke dalam golongan undercarriage bulldozer yang berfungsi sebagai tempat track roller agar dapat menahan track saw pada posisinya. Selain itu, mesin frame berfungsi sebagai atur karir roller. Ripper, meski tidak dimiliki semua jenis bulldozer, ripper berfungsi untuk mengeruk tanah dan memecahkan material yang ada di tengah lahan. Sprocket adalah bagian pada bulldozer yang berfungsi untuk menggerakkan track. Bagian ini adalah gear yang akan memberikan tenaga putar yang berasal dari mesin sehingga bulldozer dapat bergerak dengan baik. Carrier roller memiliki peranan penting dalam bulldozer. Carrier roller berfungsi untuk menahan mainframe. Bagian ini juga dikenal dengan track roller yang berfungsi sebagai penahan track saw sehingga tetap di posisinya, sebagaimana bulldozer mempunyai mobilitas yang baik. Driver cabin berbentuk semi tertutup yang tertutup ruang. Kabin dirancang memiliki kontrol yang fitur yang berbeda-beda. Sebagai tips membeli bulldozer, pastikan kabin yang dipilih kedap suara dan nyaman ditempati demi performa maksimal dari operator bulldozer. Driver kabin berfungsi sebagai tempat pengemudi. Dua, scraper. Fungsi dan bagiannya. Push load. Alat bantu hanya dipakai pada saat pengerukan atau pengisian. Jika bak penampung atau bucket telah penuh, maka scraper dapat bekerja sendiri dengan alat bantu. Maka scraper dapat menempuh jarak hingga 3 km. Terdapat 2 buah alat bantu yang digunakan untuk mengoperasikan scraper. Salah satu dapat digunakan untuk menarik scraper belakang saat mengeruk tanah. Satunya lagi ada di belakang untuk mendorong scraper depan saat mengeruk tanah. 2. Gooseneck, terikat ke hitch mengikatkan scraper bowl ke mainframe dan sebagai tumpuan saat bowl didorong ke tanah. Scraper bowl merupakan komponen penampung material saat pengisian bowl dapat diturunkan ke permukaan tanah supaya material dapat bergerak dengan baik. Apron merupakan pintu depan scraper body yang menahan muatan tetap pada bowl. Draft arm mengikat scraper bowl ke gooseneck ke mainframe, menarik dan mendorong scraper bowl dari permukaan tanah dan juga sebagai tempat tumpuan apron. Rotor bed memotong material dari samping dan cutting edge
merupakan mata potong yang memotong material secara horizontal. Elevator merupakan bowl sehingga scraper dapat melakukan pengisian dengan sendirinya. Tiga, eskavator. Bucket. Bucket berbentuk seperti keranjang untuk menunjang fungsi utama untuk mengeruk, mengangkat, memindahkan tanah, pasir, atau batu. Bentuknya layaknya sebuah keranjang besi dengan jari-jari di ujungnya. Benda ini menjadi ciri khas dari eskavator. 2. Bucket Islander. Bucket Islander adalah penggerak sistem hidrolik berbentuk silinder, tepatnya pada arm atau lengan eskavator. Fungsi bucket Islander untuk menggerakkan bucket untuk mengayun. Arm berfungsi untuk mengayunkan bucket lebih jauh sehingga mampu menunjang fungsi lebih tinggi dan jauh. Arm cylinder adalah penggerak hidrolik memiliki bentuk seperti tabung yang terdapat di bagian boom eskavator. Fungsinya untuk menggerakkan arm untuk mengayun. Boom adalah bagian lengan yang lebih besar dan terhubung langsung ke eskavator. Fungsi boom ini adalah untuk mengayunkan arm lebih jauh tinggi sehingga jangkauan gerak bucket lebih jauh. Boom Islander merupakan penggerak hidrolik yang terdapat pada boom. Benda ini berfungsi untuk menggerakkan boom agar bisa bergerak naik turun. Silinder ini sama seperti arm cylinder dan bucket cylinder. Namun dalam sebuah eskavator umumnya memiliki dua boom Islander mengingat beban berat angkat boom Islander paling berat dibandingkan silinder lain. Trike. Kaki eskavator bisa disebut dengan trike. Trike ini berguna untuk bergerak dalam medan apapun. Swing drive berfungsi sebagai engsel antara bodi eskavator dengan trek eskavator. Benda yang ini menggerakkan bodi eskavator dapat berputar 360 derajat. Cabin adalah ruangan pengoperasian dan pengendalian eskavator. Engine atau hydraulic pump. Benda ini yang ada di belakang bodi eskavator, fungsinya untuk meletakkan mesin dan perangkat pompa hidrolis yang digunakan sebagai penggerak eskavator. Empat, loader. 1. Bucket adalah bagian depan loader yang digunakan untuk mengangkut dan memuat material. Rocker, struktur yang menghubungkan bucket dengan boom memungkinkan bucket untuk bergerak naik dan turun. 3. Tipper cylinder, sebuah komponen hidrolik yang memungkinkan bucket untuk dikosongkan dan memiringkannya ke depan. Lampu ini berfungsi untuk sebagai pemberi sinyal dan sebagai penerangan ketika loader sedang beroperasi dalam keadaan atau cuaca yang gelap. Kabin berfungsi sebagai tempat operator bekerja yang juga tempat dan pusat kemudi untuk menggerakkan dan memperhentikan pembelokan loader. Rear hood atau penutup belakang pada loader berfungsi untuk melindungi komponen mesin dari debu, kotoran, kejatuhan benda keras, kontaminasi, dan lain-lain yang bisa merusak mesin dari loader. Engine atau mesin berfungsi sebagai penggerak pada loader yang bisa dibilang penyedia tenaga yang diperlukan pada saat loader. Counterweight berfungsi sebagai pemberat atau penyeimbang loader terhadap beban yang akan diangkat pada bucket. Rim, bagian dari roda tempat menempel atau menahan ban
penumpang jari-jari sepeda dan bisa juga sebagai permukaan rem. Rim ini bisa dikatakan sebagai frame untuk roda. Tire. Ban loader dirancang untuk memberikan traksi optimal di berbagai permukaan termasuk tanah, kerikil, aspal, dan bahkan salju. Traksi ini unggul memungkinkan loader bergerak dengan stabil dan efisien untuk membuat dan memindahkan material. Axle housing pada loader atau casing poros pada roda pada loader adalah bagian dan sistem penggerak roda yang memainkan peran penting dan mendukung pelindung dan memungkinkan penggerak roda dan komponen penggerak lainnya. 5. Grader. Front blade ini adalah pisau kecil yang bisa dikontrol secara independen yang dipasang sebagai depan grader. Pisau ini digunakan untuk pekerjaan perataan ringan dan dapat disesuaikan secara terpisah dari pisau utama. 2. Extension blade. Komponen ini digunakan ketika permukaan yang lebih lebar perlu diratakan dan extension blade memperluas lebar pisau dari suatu sisi ke sisi lainnya sehingga memungkinkan peralatan lebih efisien pada area yang lebih besar. 3. Front pull hook digunakan untuk menarik atau menarik objek. Push plate digunakan untuk mendorong atau menjatuhkan pohon atau rintangan lainnya. Front wheel, ia membantu dalam manuver dan menstabilkan grader saat melakukan pengoperasian perataan. Ripper digunakan untuk menghancurkan tanah keras dan permukaan yang padat sebelum dilakukan perataan. Headlamp digunakan untuk memberikan pencahayaan selama operasi pada malam hari atau area yang gelap seperti terowongan. Ia membantu operator dalam menjaga visibilitas saat pengoperasian grader. Enam. Kompaktor. 1. Frame berfungsi untuk pelindung drum dari benturan yang muncul dari sisi depan atau samping ketika dalam proses pemadatan dan juga jarak untuk kerangka dari drum tersebut. Drum adalah komponen inti alat kompaktor yang berguna untuk memadatkan tanah atau material sejenisnya dengan pola mengelinding. Kabin berfungsi sebagai operator untuk memantau dan mengendalikan alat. Engine hood berfungsi untuk penutup dan melindungi mesin dari benturan atau keadaan berbahaya. Rear wheel, roda belakang biasanya merupakan ban karet atau sama-sama merupakan roller besi. Rear wheel ini memiliki fungsi penunjang beban dan juga untuk proses penggerak yang datang dari mesin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.